Hi, can you hear my voice? Oke, eh, selamat siang Puan. Ini bisa kedengaran ya? Sebentar ya. Um, boleh, boleh, doktor, boleh. Saya pakai dua 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 komputer. Masih jelas ya, doktor? Suaranya sepertinya ada lag ya. Ada lag. Oh, okay, Ah, alright. ini oke. Ini sudah Okay, ini it's sudah okay. bagus. So, boleh kita mula ke? Boleh ya? Boleh, silakan Puan. Hmm. Boleh kita mula ke, doktor? Boleh Puan. Suara saya kedengaran nggak? Waduh. Mulai susah nih. Saya matiin apa video dulu ya sebentar. Oke, apakah oke suara saya? Saya receivingnya udah mulai problem nih. Oke, dokter. Suara kedengaran. Camera. Kamera. Kalau kami tak buat ayah. Tak boleh, dia kan nak suruh kita ambil gambar. Eh, 1, 2, 3 tes. Apakah suara saya kedengaran? Uh, Kedengaran, dokter? Oke. Line terputus tadi, doktor. Ah, line terputus tadi, doktor. Okay, sekarang boleh ya? Ah, Alright, so and take a photo shoot for the beginning of our program. Haziq, Zamzatul, Atira. ini berapa orang Kak Puan? Berapa pesertanya berapa? None of you switch on your camera. Okay, we have about 25 members, 24 members from our class because okay, so tomorrow there will be another class and on can I hear some response from my student? Anyone? Yes, madam. Yes, madam. Okay, Amirul, I can see you. Dalila and everyone else, I want you to switch on your camera so that I want to record the first session before we begin. Okay, thank you, Dalila. Okay, thank you. Who's this Zoom user? Is this Saidatul? Zoom user? Okay, all right. So I want you guys to smile. It's gonna take a few time, okay, for camera session. Terus kita kena ambil gambar dulu ni. Okay. Alright, so before we begin, alright everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon to Dr. Petrus Loh and to all my students here. For your information, Dr. Petrus Hotelan, Fakulti Perhotelan and Tourism Management. Fakulti sebentar daripada Faculty of Hotel and Tourism Management. And there
are here today. I have shared your slide with my students, and they have gone through your Suara ibu agak okay right now. rusak, Bu. Suara ibu. Okay, satu, senyum semua. Korang dengar ke, doktor? Ya, Sekarang boleh dengar ke, doktor? Clear ke? boleh, tapi Agak bising, Bu. tidak terlalu bagus. Ah, tak terlalu bagus ya? Ya. Saya pun tak pasti sebab guna Zoom ni kita lah jauh kan. Sekejap kita kena ambil gambar dulu ni. Okey, senyum yang kedua kali. Satu, dua, senyum. Okey, sebentar. Ini pentingnya doktor sebab student nak ambil gambar student ni. Okey, student yang kedua session pula. Satu, dua, senyum. Hasik, senyum Hasik. Sebentar. Okey, session yang ketiga. Okey, last kali. Satu, dua, senyum Dalila. Muka ke kanan sikit Dalila. Dalila, muka ke kanan sikit. Okey. Okey, Alhamdulillah gambar semua dah ambil. Okay, ladies and gentlemen, I introduce you our guest speaker for today. We have for these two sessions, we have Dr. Petrus Lu from all the way from Medan, Indonesia, okay, on tourism activity. So I want you guys to listen to his note and take note. If you have any question, you can just ask right away. Okay, so if you guys are ready, I want you to write down number 1 in the chat box. Okay, so Dr. Petrus, how are you, Doctor? This afternoon, Dr. Petrus, can you hear me? Fine. Dr. Yeah, I can Petrus, hear you. can I you can hear hear me? you. I am fine, Puan. Okay, okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, Dr. Petrus, maybe I can pass over to you. So Okay. you can take charge from now. Dr. Petrus, okay. Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Can you hear me? Selamat sore, Doktor. Oke. Okay. Jadi Guys, can you Yes, we can hear, Doctor. Oke, suara Puan Lelawati kayaknya ada problem ya. Kalau yang lainnya bagus sih. Okay, thank you, class. Okay, yes, Dr. Petrus. Oke. Okay, good. Saya lanjut aja ya. Oh ya, okay, mungkin I kena tutup video untuk lebih clear. Ya, suaranya serak-serak basah. Kata orang Indonesia serak-serak basah. Oke, saya use two unit here karena tadi saya kira pakai Google Meet jadi agak susah. Nah, sekarang I try pakai dua alat supaya bisa lebih memudahkan saya. Oke, so at the first, mungkin harus introduce myself first. Salam kenal dulu buat semuanya.
itu nama, ada nomor telepon, ada email, dan yang paling penting buat kita yang bergerak di tourism itu adalah media sosial ya. Itu Instagram saya. Silakan boleh lihat, boleh follow, nanti saya follow back, gitu ya. Terus kemudian kalau ada nanti any question, silakan bisa sambil nanya. Jadi modelnya jangan ini ya, jangan kaku, jangan hanya saya sendirian ngomong. If I'm here speak alone, you will be boring. Nanti bisa tidur-tiduran di situ. Jadi ini jam ngantuk, ini susah diatur nih kalau udah ngantuk. Jadi ada baiknya kita discuss karena kita punya jarak jauh dan kemudian mungkin kita punya cara view angle berbeda. Kemudian apa yang di sana lihat dengan apa yang saya di sini lihat dan apa yang saya alami mungkin berbeda juga. Walaupun kita orang di Medan sering ke Malaysia, ya, tapi angle view-nya pasti ada sedikit perbedaan. Ini mungkin latar belakang pendidikan saya. Memang saya baru selesai doctoral degree saya baru selesai. Dan kebetulan saya bukan orang akademik murni ya. Saya lebih banyak di luar. Saya lebih banyak di luar kampus. Saya di kampus mungkin 1 minggu hanya sekali 2 kali karena saya punya pekerjaan yang banyak di luar. Nah, kemudian ini beberapa aktivitas saya yang lain. Kalau nggak kelihatan, kalau nggak bisa lihat, tolong info ke saya ya. Jadi saya banyak aktif di luar dan juga banyak punya sertifikasi untuk di bidang profesi. Nah itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanya dari situ? Have you any question about that? So far no, Dr. Petrus. Oke, biasanya kalau saya di kampus saya itu itu pada apa ya? Kalau ditanya ada pertanyaan nggak, biasanya jawabnya diam-diam aja semua gitu. Oke, jadi sekarang kita menuju ke, kok nggak bisa ya? Saya terpaksa harus stop share dulu, kemudian saya pindah lagi. Saya pindah lagi ke sebelumnya saya dengar bahwa ini jurusannya di bidang tourism, benar ya? Bidangnya di bidang tourism. Nah, sebenarnya tourism itu sesuatu yang kalau di anak muda mungkin ini sesuatu yang fun ya. Kalau buat kita orang tua juga masih tetap fun. Nah, saya ingin bertanya dulu bahwa di tourism ini kan ada stakeholders-nya, ya, ada ekosistemnya. Nah, coba saya tanyakan dulu, apakah kalian bisa kasih saya input, kira-kira stakeholder di tourism itu apa saja ya? Ayo. Okay, maybe someone want to share your answer with Dr. Petrus? Di stakeholder tourism itu ada apa aja? Banyak ini. Contoh satu apa? Ayo. Pihak-pihak yang terlibat di tourism ini. Ya, apa saja yang terlibat di situ? Kita sering sebut stakeholders ya. Siapa stakeholder tourism gitu? Coba apa saja? One of them must be the government itself, right, Ya. Dr. Petrus? Ya, government oke. Ya, terus kemudian
Apa lagi? Ini Local Apa lagi? hotel. Oke. Apa? ini jawab Lara. Apa tadi? Local hotel. Local hotel. Jadi kita sebut itu hotel, ya, accommodation. Terus kemudian apa lagi? Transportation. Ya, transportation. Terus apa lagi? Food and beverage. Food and beverage. Oke, jadi berarti culinary, tempat-tempat makan, ya. Nah, terus apa lagi? Pengelola The tempat community wisata itu kan? itself. The community itself, Dr. Petrus. Ya, apa namanya, pengelola tempat wisata itu. Kemudian sekarang ada apa lagi? Sekarang ada content creator lagi, ya. Jadi satu hal yang apa namanya, yang perlu kita dapat adalah ternyata kalau Anda bergerak di bidang ini, ya, itu sebegitu banyak, ya, stakeholders yang ikut berada di dalam. Jadi di kita sering disebut namanya ekosistem. Kita membangun ekosistem supaya dia bisa sustain, bisa berkepanjangan, bisa berkelanjutan, ya. Jadi gimana cara menciptakan tourism itu bisa sustain, ada sustainability, ya, terus bisa bukan hanya sekali. Jadi bukan misalnya satu tempat kita pergi satu kali, viral satu kali, terus selesai gitu, ya. Itu sekarang yang mau diciptakan bukan seperti itu gitu. Nah, oke. Kemudian, nah ini mungkin sekedar bahwa kalau prinsip dasarnya, cara yang paling sederhana itu adalah bahwa ini sebuah proses, orang pergi ke tempat yang agak jauh untuk rekreasi, untuk mendapatkan kenikmatan dan lain-lain. Nah, tentu pada akhirnya adalah mereka akan menikmati, mereka akan menggunakan itu commercial provision service, ya. Jadi layanan yang berbayar itu mereka gunakan karena disitulah harus diciptakan ekonominya, ya, bukan sekedar bahwa orang datang terus kemudian selesai, ya. Terus kemudian ini kira-kira beberapa hal yang bisa Anda dapatkan secara teoritikalnya, ya, ngomongnya seperti ini, ya. Nanti saya akan kasih case yang kelanjutannya, karena kadang-kadang sometimes kita merasakan bahwa tourism itu sederhana, tapi ketika kita di lapangan kita kita melakukan itu nggak gampang, ternyata nggak gampang, ya. Jadi kemudian ini adalah data yang dari Global Tourism Market Growth. Indonesia negara Indonesia yang begitu besar, kalau dari sisi tourism itu harusnya masih kalah dengan Malaysia, ya, masih kalah dengan Thailand, dan saya yakin sekarang Vietnam mulai menggila, ya. Saya baru pulang dari Vietnam kira-kira 2 bulan yang lalu, itu luar biasa perkembangannya. Nah, kemudian ini perbandingan kontribusi tourism untuk total global GDP, ini sekedar angka yang bisa Anda buat jadi perbandingan. Dan kemudian ada namanya, disebut-sebut bahwa tourism itulah yang menstimulat ekonomi sebuah negara. Sama seperti sekarang di Asia Tenggara, semua di Southeast Asia ini semua berlomba-lomba untuk creating dia punya tourism. Kalau kita ke Malaysia juga sama seperti itu. Nanti saya mau kasih perbedaan mana yang nature tourism dan mana yang itu dibuat gitu. Nah, salah satu contoh Malaysia yang luar biasa itu adalah Genting Highland. Itu yang saya tahu, ya. Itu luar biasa sekali pengunjungnya, hotelnya sekarang mahal,
walaupun ada hotel first world yang kecil, yang kamarnya banyak, tapi itu harganya lumayan mahal buat kita dan selalu penuh ya. Nah, itu salah satu tempat yang itu di-create. Genting Highland itu kan di-create ya, sebuah bukit terus kemudian di-create jadi tempat wisata yang semuanya ada gitu. Nah, coba kita bayangkan berapa ada how many people kerja di sana ya. Jadi itu begitu banyak ekosistem yang ada di sana, begitu banyak stakeholder yang ada di sana, dan disitulah tercipta pertumbuhan ekonomi. Nah, selain tempatnya sudah ada, di situ juga nanti stakeholder itu ada transportation. Walaupun transportation ini bukan dari Genting Highland misalnya contohnya, tapi itu dari pihak luar, tapi mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya Genting Highland itu. Ya, jadi kita harus punya alat transportasi untuk ke sana. Mau naik apa semua ada variasinya, mau taksi, mau private, mau bus, semua ada ya. Jadi itulah ekonominya tercipta. Nah, kalau Malaysia yang orang Medan biasanya nyari-nyari ke sana itu, sekarang saya baru 5 bulan yang lalu saya bawa teman-teman ke Melaka. Kemudian sekarang pada minta-minta saya dibawa ke Ipoh. Saya bilang Ipoh itu ya ya kota tua ya untuk santai, makan-makan oke ya. Jadi orang yang belum pernah ke sana bilang ayolah bawa kita ke sana gitu ya. Terus kalau di Melaka Anda lihat di sekitar apa yang Gereja Merah apa namanya Red Church itu ya, ada Jonker Street ya, itu kalau kita lihat biasa-biasa saja ya, tapi itu keramaian tercipta di sana ya, orang orang dari luar semua datang ke sana. Untuk apa ya? Untuk menikmati suasananya, untuk merasakan makanannya dan lain-lain. Nah, di sini ada disebut di relationship between tourism and economic growth. Nah, jadi seperti yang saya sudah ngomong tadi bahwa inilah imbal baliknya. Jadi kemudian kita ketika orang pergi ke sebuah tempat, dia pasti ada spending. Itulah yang kadang-kadang government hitung-hitung ya, berapa spending dari overseas datang, mereka spendingnya satu hari berapa ya. Nah, itu ada hotel, ada activity, ada makan, ada apa, itu semua. Nah, banyak yang orang bilang tidak di sini disebut indirectly itu mungkin orang anggap misalnya saya mau ke Genting, saya stay dulu di Kuala Lumpur. Nah, kemudian ketika saya stay di Kuala Lumpur, kalau Kuala Lumpur orang-orang luar suka di Bukit Bintang ya. Semua stay di kawasan Bukit Bintang. Supaya apa? Supaya lebih mudah, lebih available, mau kemana-mana mudah. Nah, kemudian nanti di situ kan ada misalnya ada 7-Eleven, ada apa untuk kebutuhan sehari-hari orang pasti ke sana. Tapi itulah impact, itulah dampak daripada tourism. Walaupun sebenarnya Bukit Bintang itu hanya tempat transit misalnya ya. Nah, jadi ketika di Bukit Bintang, di kawasan Bukit Bintang dibangun plaza mall yang besar, itu marketnya ada ya. Teman-teman dari Malaysia ngomong ke saya, kita belanja tak ke Bukit Bintang ya kan, sana mahal untuk turis ya. Jadi kita bilang ya iya saya tahu, saya ada kemana-mana, tapi saya bilang di situ lebih gampang, kita
kita kelihatan semuanya gitu. Tapi kalau kita ke tempat yang jauh ya itu agak merepotkan kita. Nah, itulah dampaknya. Coba ketika masa pandemi tahun 2020, 2021 ya itu ketika Bukit Bintang tidak ada manusianya, itu seperti apa gitu. Itu sama seperti kondisi di dunia lainnya, itu semua pada hancur-hancuran ya, pada tergeletak semua. Nah, itu perlu waktu untuk recovery. Nah, itu terus terang saja itu bukan hal yang gampang. Hotel mau dijual di mana-mana. Jadi terakhir ini juga kondisi ekonomi di Asia juga nggak gitu bagus. Itu di Makau ada banyak hotel yang punya kasino itu mau dijual. Kemarin listnya itu lebih dari 10. Sepertinya mereka sudah kesusahan, mungkin kasinonya terlalu banyak karena Makau itu hidup dari kasino itu untuk pendapatan government-nya itu sekitar 4-50% mereka sangat berharap dari situ. Ya, jadi saya next lagi. Nah, why do we need tourism? Ini masing-masing mungkin punya pendapat, mungkin punya sesuatu kenapa butuh. Ini sesuatu yang kadangkala physically-nya ada, kadang-kadang physically-nya nggak ada. Contoh kayak perubahan sosial. Salah satu yang market yang didapat oleh Malaysia, Vietnam, Thailand itu adalah turis dari China. Karena ada perubahan sosial dan ekonomi, mereka sekarang jadi orang kaya di Asia. Dan orang yang traveling dari mereka itu sangat banyak. Ya, terus terang Indonesia tidak menikmatinya. Indonesia hanya dapat di Bali. Bali dari Medan itu sekitar kita terbang hampir sekitar 4 jam. Ya sama seperti dari Kuala Lumpur ke Bali, mungkin jaraknya seperti itu. Jadi kita lebih senang kalau kita dari Medan, kita lebih senang ke Malaysia, lebih senang ke KL, lebih senang ke Penang daripada kita harus ke Jawa, ke Pulau Jawa, karena di sana jauh dan kemudian tiket pesawatnya sangat mahal. Contoh seperti sekarang kalau kita terbang ke Jakarta, the ticket fare is around sekarang sekitar 2 juta. 2 juta itu berarti 2 juta rupiah itu sekitar 600 ringgit. 200 ringgit ya. Kemudian kalau kita ke KL itu pesawatnya sekitar 800.000. Kalau kita ke ke Penang itu hanya sekitar 400 sampai 500.000. Ya, itu sangat-sangat murah. Ya, jadi orang Medan ya berobatnya ke Penang, belanjanya ke KL, ya itu Malaysia yang tampung ya. Nah, kalau saya balik ya, nanti saya tunjukin betapa indahnya daerah saya gitu ya. Apakah di sini ada yang pernah ke Danau Toba, ke Lake Toba? Ke Medan, kita pergi ke Lake Toba, apakah yang pernah yang ada di sini? Saya rasa tidak ada ya. Nggak pernah. Nanti saya tunjukin. Indahnya luar biasa, tapi nggak ada yang datang. So that is our case ya. Nanti itu case kita dan kita kalau teman-teman Anda nanya di sini, siapa yang pernah ke Malaysia? Hampir 75%. Ya, 75% sudah pernah ke Malaysia. Ya, jadi flight dari Medan ke Penang setiap hari itu ada 5 flight. Ya, Medan Penang itu 5 flight. Jadi hampir 2 jam sekali itu ada flight ke Penang. Jadi begitu mudah 40 menit sampai. Kita 40 menit terbang sampai ke Penang. Sebaliknya
tidak ada orang Penang datang ke sini. Sebaliknya, ya. Yang ada kita ke sana, tapi sebaliknya tidak ada. Jadi kalau kita di pesawat kita lihat yang kalau kita pulang dari Penang siapa? Ya orang Medan juga yang pulang, ya bukan orang Malaysia yang masuk ke Medan, ya. Itu problem for us. Nah, kemudian yang kedua perubahan budaya. Sama orang dulu, mungkin orang-orang zaman orang tua kita 2-3 generasi ke atas, mereka sulit mencari uang untuk kehidupan mereka. Jadi tidak pernah ada berpikir untuk traveling or anything. Jadi mereka kerja untuk menghidupi keluarga. Nah, sekarang sudah berubah, mindset berubah. Sedikit-sedikit orang mau ada istilah mau healing Pak, mau relax, mau ini bla 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 gitu ya. Nah, itu culture-nya udah mulai berubah ya. Dulu nggak sih ya, seperti orang tua saya nggak ada mikirin mau jalan kemana-mana gitu, nggak ada gitu. Nah, terus kemudian perubahan economical changing, makin sekarang generasi sekarang makin lumayan ya. Saya kasih contoh dulu, saya sekolah saya harus fight, saya harus kerja untuk mendapatkan biaya untuk sekolah, sampai di college juga saya harus bekerja. Sekarang anak-anak saya itu tak perlu bekerja, mereka bisa sampai selesai, sampai tamat, sampai college, university tamat baru bekerja gitu ya. Jadi saya melihat wah betapa senangnya mereka. Ya sekarang mereka mau apa ada apa gitu. Dulu kita susah minta ampun. Terus kemudian ada teknologi. Dengan adanya teknologi kita jadi lebih tahu ya, pasti ya. Anda tinggal search Anda mau kemana. Saya sering we have a discussion dengan orang travel agent. Mereka sebut bahwa mereka selalu bilang, Petrus ini travel agent nggak bisa lagi, 10 tahun lagi kita akan mati ya. Saya bilang, kemarin lu ngomong 10 tahun, sekarang udah sampai 10 tahun, kenapa tak mati-mati ya. Jadi dia bilang, ini customer kita sekarang generasi baru, semua beli tiket bisa pakai online beli ya, tidak pakai travel agent. Kalau orang zaman dulu beli tiket pakai travel agent, terus beli hotel tidak pakai travel agent. Kenapa? Mereka bisa cari sendiri mana yang bagus, mana yang murah. Ya, jadi kita makan apa gitu ya. Jadi saya bilang, kalau yang bawa orang satu kelompok pergi jalan-jalan itu masih bisa jualan itu. Itu apa namanya? Itu jualan apa namanya ya? Itu jualan travel yang pakai grup ya. Misalnya, oh mau jalan ke Europe berapa hari, satu orang berapa gitu ya. Nah, dia bilang itu masih ada marketnya, tapi marketnya itu untuk orang yang usianya di atas 40 tahun. Kalau usianya yang di bawah 40 tahun, itu akan pergi jalan sendiri. Jadi tidak akan dibawa oleh kita gitu. Ya, jadi ini travel agent mau kemana? Nah, ini mereka lagi pusing mikirinnya. Ya, saya bilang ya mungkin apakah kita akan menjadi ini akan masuk ke aplikasi, akan masuk ke situ ya, karena itu berbiaya mahal ya nggak gampang juga gitu ya. Saya 5 tahun yang lalu saya mau buat startup. Startup itu aplikasi yang mempertemukan turis dengan guide. Kalau Anda mau berwisata ke satu tempat di Indonesia, saya siapin guide-nya, tapi kita ketemukan di aplikasi. Tapi ketika mau diterjemahkan ke aplikasi, gimana cara monetize dan lain-lain itu berbentur masalah. Jadi dan yang kedua uang juga butuh banyak ya, fundingnya juga butuh banyak. Jadi akhirnya itu sekedar ide, susah untuk diterjemahkan jadi apps-nya. Nah kemudian ya ini memang teknologi itu banyak merubah kita ya. Sekarang
Kalau Anda mau kemana-mana, Anda tinggal search di apa namanya di smartphone Anda. Kemudian contoh seperti kalau Anda mau lihat ke akun Instagram saya, nah itu juga banyak saya publish tempat-tempat yang sudah saya kunjungi. Jadi orang tinggal tanya ke saya, ini kemarin kamu ke Danang, Hoi An, ke Saigon habis berapa? Ya, jadi saya tinggal ngomong sekian. Terus itinerary-nya mana? Ya, orang tinggal pakai itinerary saya. Saya bilang saya udah susun ini ya. Gitu. Ya, jadi gampang ya dengan dia bisa lihat Saigon seperti apa, Hoi An seperti apa, Danang seperti apa, ya dia kalau interest ya dia langsung jalan gitu. Jadi nggak meraba-raba lagi. Nah, itulah teknologi. Nah, kemudian teknologi transportasi ini salah satu yang sangat mendukung. Saya kasih case di Kuala Lumpur sekarang MRT, LRT, ya sudah sangat sangat bagus. Kak, saya kalau ke sana saya pasti menggunakan itu, terutama mau ke tempat yang agak jauh. Terus saya ke stasiun, saya belajar. Ini yang warna ini ke sini, ini yang warna ini ke sini. Karena kemarin saya mau ke Salam kampusnya itu ya, Mara di sana ya. Saya sudah ke Salam. Ke Salam kenapa? Saya ke Salam nyari apa? Ada di satu tempat. Saya lupa itu mall atau apa. Di dalamnya ada ini, ada bookstore ya. Oh, Eh, itu SACC Mall ke, Doktor? saya lupa di Instagram saya ada dia apa bookstore-nya ya untuk inilah untuk foto. Jadi Oh, photo booth. Okay. bookstore-nya untuk foto. Jadi Hmm. kita search saya search hampir semua bookstore yang ada di KL ya di sekitar sana. Yang jauh itu di Sahalam, terus satu lagi apa tempatnya ya? Itu yang keren. Saya lupa namanya. Itu yang toko buku Jepang. Nama toko bukunya apa ya? Popular? Bukan. Toko buku Kalau popular? populer biasa. MPH? Bukan. MPH ke? Bukan juga. Sebentar saya lihat ya. Saya lupa. Saya Book lupa. access. Book Access satu yang ada di Sahalam. Terus satu lagi namanya sebentar ya saya satu lagi namanya ini dia satu lagi namanya Sutaya Books di Pavilion Bukit Jalil. Oh, pavilion. Bukit Jalil ini yang paling paling bagus. Yang atasnya dia buat kaca pakai Mm-mm. refleksi. Kalau kita ambil fotonya dari bawah, nah ini yang ini yang wanita suka nih. Kita ambil foto dari Estetik. bawah, dari kaki, dari bawah, itu nanti kelihatannya sangat tinggi karena dia di atasnya pakai cermin, ya, seolah-olah kita berada sangat sangat tinggi. Itu itu salah satu ini ya. Saya lihat kalau di Indonesia itu minat baca menurun. Kalau Puan Dokter Lelawati di sana minat baca turun apa tidak? Hmm. Kalau di hmm, kalau di sini Um, turun. Eh, hmm. Orang tidak kebanyakan orang tidak baca buku, ya. Orang bilang dia lihat ini, lihat smartphone. Saya bilang itu tak benar. Itu Anda tidak baca, Anda tidak baca, Anda chatting, scroll, Anda sesuatu itu bukan baca gitu ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya toko buku habis, ya, toko buku pelan-pelan habis. Jadi di Malaysia saya lihat dibuat arahnya ke arah kafe, ada buku, ada kafe, ya, terus penampilannya bagus. Jadi orang datang, saya nggak tahu orang datang itu cuma mau foto atau atau mau baca buku gitu.
salah satu yang bagus juga ada di Kinokuniya itu yang ada di KLCC ya, yang lumayan ramai. Kalau saya ke sana masih di apa namanya, di cashier di tempat orang mau bayar itu lumayan ada antrian. Ya jadi saya lihat ya itu masih lumayan sih kalau ada antrian gitu. Nah kemudian sekarang yang keenam, orang mulai ada waktu, they have time. Ya orang pekerja sekarang mayoritas kerja sampai hari Jumat, kemudian sampai Friday, kemudian mereka ada waktu di Saturday dan Sunday, dan kemudian mulai cuti mulai resmi, dan kemudian banyak hari liburnya. Kemarin keluar data di Asia itu Indonesia paling banyak hari liburnya karena ditambah-tambah gitu ya. Nah, kemudian ya orang merasa bahwa sekarang kerja agak stres ya kan, pingin berlibur. Walaupun itu nggak murni stres lah ya. Apa ada yang membuat dirinya stres ya supaya dia dapat waktu untuk jalan-jalan. Nah, sekarang ekonomi pariwisata itu, tourism itu mulai dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Di Indonesia dulu di kementerian ada namanya Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf, terpisah dari Kementerian Pariwisata. Sekarang sudah digabung, namanya Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi ini sudah digabung. Nah, di Indonesia yang termasuk subsektor ekonomi kreatif ada 17. Itu termasuk misalnya ada kulineri, ada fotografi, ada videografer, ada penerbitan, ada film, macam-macam lah. Di dalamnya ada 17. Ya, jadi Kementerian Pariwisata inilah yang juga mengelola industri kreatif, ekonomi kreatif. Ya, jadi banyak hal yang dianggap bahwa tourism itu perlu kreativitas. Jadi jadilah itu digabung. Jadi setiap tempat itu sekarang disuruh kreatif gimana caranya untuk meningkatkan ekonomi wisatanya dengan cara-cara yang kreatif. Nah, kenapa kreatif itu penting? Ya, salah satunya ini ya, meningkatkan daya saing destinasi wisata, menciptakan pengalaman yang unik dan autentik, memberikan nilai tambah, value added, produk dan layanan kreatif. Kemudian diversifikasi penawaran pariwisata, pelestarian budaya dan warisan lokal. Ini kalau di Malaysia contohnya di Ipoh masih ada ya rumah-rumah lama, terus kayak seperti di Pineng orang mulai buat museum private, maksudnya buat sendiri museumnya by tim, by tema. Kemudian mereka jual tiket. Contoh museum kamera yang ada di Pineng, ya. Saya pernah masuk hanya sebuah toko, ya, masuk ke dalam bayar berapa? 14 ringgit atau berapa? Saya lupa gitu ya. Terus di dalamnya kamera, sejarah kamera lama dan lain. Saya lihat ini ini kreatif sih. Ya, jadi sebuah nggak semua orang mengerti tentang kamera, tapi ada yang berani membuat museum kamera, kemudian ya dia maintain sendiri, dia buat sendiri, terus dia buat tiket untuk orang masuk. Ya, promotionnya oke. Ya, saya lihat di mana ya? Saya lihat di airport apa di mana gitu. Jadi membuat saya mau datang. Kemudian budaya lain mungkin masih banyak. Salah satu yang saya pernah foto adalah di Pineng adalah Keloksi. Keloksi itu satu wihara tempat sembahyang agama orang Buddha. Dia sebuah wihara, tapi 15 hari
15 hari sebelum tahun baru Cina, lampunya dihidupkan. Saya sampai mencari di mana spot untuk motret itu dari atas gitu. Akhirnya teman saya di Pineng bilang, kamu harus dari seberangnya tempat rumah penduduk naik ke atas bukit, ya, naik ke atas bukit supaya dia sejajar. Itu benar. Saya naik sampai ke atas, saya berdiri di atas itu, saya dapat rumah orang di belakangnya. Nampaklah itu Galaxy kompleksnya. Ketika lampu itu dihidupkan, wah luar biasa. Jadi di situ awalnya saya datang hanya 5 orang. Terakhir berkumpul di situ ada 50 orang. Semuanya bawa kamera, semuanya bawa tripod. Semuanya orang Malaysia. Hanya saya yang bukan orang Malaysia. Ya, jadi terus setelah itu nanti ada firework. Wah, itu luar biasa. Jadi mereka bilang ini 15 hari sebelum hari raya. Nah, sampai 15 hari kemudian ini baru ditutup. Jadi jadi 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan lampu di situ dihidup. Ya, itu salah satu ini ya. Kalau buat saya pelestarian warisan budaya lokal yang sudah ada itu dibuat bagus. Jadi kita orang luar datang, wah ini luar biasa gitu ya. Jadi orang sampai harus berbaris untuk melihat itu. Ya, kemudian peningkatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Otomatis ujung-ujungnya semua kita lakukan ini ya at the end tentu kita mengharapkan ada economic growth, ya, kemudian ada lapangan kerja yang tercipta. Itu pasti at the end arahnya ke sana gitu. Oke, kemudian nanti saya akan bedah kemudian implementasi. Nah, ini ada strategi implementasinya, ada aset kreatif lokal itu apa, kolaborasi itu apa, investasi infrastruktur, pelatihan itu, workshop itu, kalau di Indonesia dari Kementerian Pariwisata itu sering melakukan ini, pelatihan promosi wisata, gimana caranya, gimana buat konten dan lain-lain. Nah, pengembang ini strateginya, tapi implementasi ke lapangan itu belum tentu sesuai dengan ini, nggak semudah itu gitu ya. Nah, hambatannya apa? Ini salah satu hambatan yang kita alami juga di daerah Lektoba. Ya, kesadaran orang lokalnya nggak semudah itu. Terus kemudian pendanaannya terbatas. Kemudian resistensi terhadap perubahan, ya. Jadi artinya tidak semua orang ingin ada perubahan. Jadi jangan membayangkan bahwa di setiap tempat itu semua orang mau berubah. Tidak seperti itu juga gitu. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya nggak? Anyone have a question? Oh, nanti Anybody want to ask question? nanti kalau saya ngomong terus bisa membosankan. Ada Ada Saya ke yang nak nak tanya tanya. soalan? Hmm. Ya, Amirul silakan. Macam yang doktor bilang terbatas untuk perubahan tu kan. Itu kalau lihat di Bali memang Ya. culture-nya masih dijaga. Ya, benar. Tapi walaupun kayak bukan perubahannya dari segi teknologi, tapi masih menjadi pilihan untuk wisata. Ya. Jadi pada pendapat doktor, macam mana dia masih menjadi pilihan untuk wisatawan? Oke, Bali itu unik. Bali itu beda dengan wilayah Indonesia lainnya. Dia unik, sangat unik. Akhirnya dia bisa bertahan. Kalau kita tanya orang kulit putih, kalau kita bilang bule, lu tahu Indonesia nggak? Dia nggak tahu Indonesia. Kalau kita bilang Bali, dia tahu. Nah, itu Bali, ya. Jadi orang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Nah, apa yang terjadi di sana? Yang pertama,
itu culture-nya kuat. Ya, itu di situ orang semua beragama Hindu, tapi Hindunya beda dengan Hindu yang ada di India sana ya. Dengan Hindu yang ada di Malaysia itu juga berbeda ya. Jadi dia dari kerajaan mana lupa saya. Jadi di Indonesia kita anggap yang punya orang India dengan yang Bali itu sama-sama Hindu. Di government anggap itu sama, ya. Itu masuk kategori itu. Tapi dalam terjadi yang di masyarakat itu berbeda, ya. Cara ininya berbeda, semua pelaksananya semua berbeda. Jadi orang Bali pernah punya sesuatu yang seperti itu. Itu satu. Terus dia masih mempertahankan budayanya. Mereka masih mempertahankan adat istiadatnya, ya. Itu kuat sekali di situ. Nah, pengaruh yang selanjutnya adalah apa? Pengaruh dari luar itu adalah apa? Banyak tempat-tempat wisata yang tidak terkontrol karena kebanyakan orang luar. Contoh mungkin sama seperti narkotik gitu ya. Itu mudah ditemukan di sana, ya, karena banyak orang luar. Nah, itu yang bisa merusak. Kemudian kehidupan malamnya itu banyak, ya. Terus itu tadi kan kita ngomong sisi positifnya. Sekarang lagi beredar sisi negatifnya. Ketika terlalu banyak orang luar, banyak kita sebut namanya bule gembel. Orang asingnya itu gembel. Mereka bekerja di Bali, ya. Mereka jadi tukang bersih rumah, jadi tukang perbaiki tali air, perbaiki listrik, apa itu banyak ditemukan di Bali. Ya, jadi masyarakatnya mulai protes nih. Ya, nah, memang infrastruktur kan dibangun di situ ya. Infrastruktur dibangun dan kita kalau mau buat building itu tidak boleh lewat 15 meter ketinggiannya. Ya, itu ada syaratnya. Ya, kita dari perusahaan kita juga ada mau membangun sesuatu di situ, tapi syaratnya itu nggak boleh lewat 15 meter gitu. Mereka masih menjaga itu semua, jadi sehingga orang-orang suka ke sana dan ambience-nya masih ada gitu. Ya, jadi kalau Anda mau lihat tari Bali, mau lihat tari kecak, tari apa gitu kan, di sana masih ada dan diajarkan dan ini ya semua sanggar-sanggar tari masih ada. Jadi orang mau menikmati budaya itu di situ ada gitu. Beda dengan misalnya kalau kalian ke Medan mau cari budaya sedikit agak susah gitu. Ya, itu ininya sama seperti misalnya kita kalau ke Kuala Lumpur gitu mau cari yang ada budayanya juga nggak gampang gitu ya. Harus search sampai ke pelosok-pelosok baru mungkin bisa dapat. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin Anda pernah ke Bali tapi Anda nggak pernah ke Lake Toba. Lain kali saya harus spesial undang ke sini. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Ya, saya sambil jalan. Kalau ada langsung ini saya ya, langsung interrupt saya. Ini hambatan ini cara mengatasi. Kadang-kadang saya sering ketemu stakeholders di daerah. Saya sering ketemu pelaku usaha. Saya sering ketemu masyarakat. Saya juga sekarang lagi ada masalah di Lake Toba. Kita ada project bangun kapal pinisi yang ada layar itu. Nanti saya kasih videonya. Kita juga ada problem dengan masyarakat sekitar gitu. Cara berpikirnya bukan memikirin dampak ekonominya, ini nanti apa efeknya dan lain-lain. Nggak memikirkan ke sana. Yang dia pikirkan adalah saya dapat apa
saat ini gitu. Ya, jadi kita harus kasih dia sesuatu gitu. Kita mikir ya saya ke sini saya bangun kapal yang belum tentu bisa menghasilkan. Tapi kita rela dengan hati kita datang ya, kita berusaha menaikkan value dari Lake Toba ya supaya orang value wisata di sini bisa naik gitu. Kita bangun yang belum tentu secara ekonomi kita bisa balik lagi uangnya, belum tentu gitu. Ini hanya masalah apa ya, masalah gengsi, masalah apa gitu ya, pride gitu aja gitu. Ya tapi ya inilah kesulitan kita. Terus kemudian government banyak menyerahkan ke private, ke swasta. Misalnya kalau mau membangun sesuatu, kalau tak punya funding, ya harus kasih ke swasta. Tapi kalau ke private kan mereka kan hitung-hitungan, kan harus ada calculationnya. Ini bisa bisa break even nggak, bisa ini nggak gitu kan. Jadi ya tidak gampang sih. Ya tapi itu tetap tetap harus dilakukan itu. Di kawasan Lake Toba yang namanya Caldera, yang sering ada foto Jokowi duduk di situ, ada presiden duduk di situ. Itu ada kawasan 300 hektar yang punya Badan Otorita Danau Toba. Mereka itu tawarkan ke private sector. Siapa yang mau bikin hotel, mau bikin ini ya. Ya sudah bertahun-tahun itu ya kesulitan gitu. Ya nggak gampang cari cari investor yang mau mau membangun di situ. Ya still ya saling tunggu-tungguan lah siapa duluan ini gitu kan. Kalau saya ke sana bulan lalu apa namanya, sini masih sepi, kalau saya yang bangun terus saya sendirian gitu ya. Kalau kalian nggak bangun ya masa saya sendirian ada di sini gitu. Ya itu yang sering terjadi. Nah sekarang lagi tren ngomong soal ecological, gimana bisa sustain ya. Ini kata kunci yang tadi, keyword yang saya kasih sebelumnya, sustainability. Gimana cara tourism itu bisa sustain. Ya jadi harus ada harus ada pengulangan, harus ada bisa bertahan untuk jangka waktu yang bisa jangka waktu yang panjang. Jadi bukan hari ini orang ke sini terus besok nggak datang lagi gitu. Nah, terus kemudian nah supaya nggak boring ya, saya pindah dulu ya supaya nggak boring nih. Saya pindah dulu. Ini kok nggak stop ya? Ini kok nggak stop? Oke. Oke. Mana yang bagus? Gambarnya muncul? Gambarnya muncul nggak? Videonya muncul nggak ya? Tidak, Dokter. Tidak Belum muncul. muncul lagi, Bentar, Dokter. bentar. Mm-mm. Kok berhenti dia ya? Sudah muncul. Ya. Ya, biar nggak ngantuk kita lihat dulu sebentar. Tapi suaranya tak kedengaran, Dokter. Suara saya kedengaran? Suara Dokter dengar, suara videonya Ya. tak kedengaran. Ini saya nggak videonya nggak ada suara karena Oh, ini tidak ada audionya. nah, Okay, okay. Alright. ini drone-nya saya. Ya, jadi kalau Okay. ini masih raw. Ya, kalau mau lihat yang ini yang ada suaranya itu di Instagram saya. Ini yang Oh, okay. ini yang bahan yang masih raw. Ya, jadi ini sebelum saya proses ini masih raw. Jadi sebentar ya. Harusnya harusnya nggak pakai stop share bisa ya.
saya tunjukkan beberapa. Ya, oke. Nah, ini agak susah ininya. Nah, sambil kita discussion, kira-kira menurut rekan-rekan yang ada di sini, ini oke nggak? Danau Toba ya, Dokter? Iya, ya. Ah, Ada sesiapa kat sini dah pernah pergi Danau Toba? Bentar Atau ya, ada sesiapa yang dah pergi Indonesia? sebentar ya. Ada tak? Budak? Dah pergi budak? Amirul? pernah. Ya. Pernah. Nurul Nabila? Dah pergi Nurul? Belum? Oke, saya mau sebelum saya lanjut ke material dulu, saya mau ke ini dulu. Saya ada satu case nih. Pertanyaan, question. Beautiful place. Ini one of the biggest volcano lake in the world. Ada 7 kabupaten di danau itu. Saya kasih lihat besarnya danau itu ya, sebentar ya. Tapi problemnya adalah orang tidak ingin datang ke sini, ya tidak tertarik untuk datang ke sini. Gimana komen? Datang ke mana tu? Mereka tak mau datang ke mana tu, Dr. Ya, Petrus? di sini. Ini dia. Ini Oh, ni tempatnya. sebentar ya. Hmm. Sebentar ya. Bentar ya, aku stop share lagi ya. Coba kita inilah. Saya sudah share tapi belum. Oke. Nah, ini lake-nya ya. Nah, di tengahnya ini ada island namanya Samosir Island. Ini semua ini ada 7 kabupaten. Jadi kita punya 7 bupati di sini. Regionnya beda-beda ini. Ya, jadi di setiap sisi ini semua bisa melihat Lake Toba. Semua sisi yang di daratan ini bisa. Saya baru pulang dari sana, saya naik boat keliling ini daratan ini. Keliling selama 3 hari. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita mau search mana spot untuk kapal kita berhenti nanti. Ya, setiap location, ini setiap tempat, ini oke semua, bagus. Tapi jarang ada yang mau ke sini. Wisata luar, foreign tourist itu jarang ada di sini. Ya, ini banyakkan lokal turis. Nah, saya ingin bertanya, ini kira-kira problemnya apa ini? Promotion? Kurang? Promotion sudah dilakukan, sudah habis-habisan, sudah ke luar negeri, sudah ini gitu ya. Tetap susah. Facilities? Untuk ke sana?
Nah, yang pertama yang saya lihat adalah ketika transportation, memang transportationnya ada sih, tapi kalau saya zaman dulu, zaman 20 tahun yang lalu, ketika saya mau ke Hapchai dari Hatnai ya, namanya apa itu yang di Thailand Selatan itu? Saya Hatnyai. Hatnai, saya dari Pineng mau ke sana, saya ke Komtar. Terus di Komtar kan banyak ini ya, banyak travel itu ya, yang toko-toko kecil itu ya. Jadi saya tanya satu, tiket kendaraan ke sana berapa? Jadi dikasihlah harga. Saya takut dia ini saya gitu ya. Ini kalau di Indonesia dia harganya pasti beda-beda. Saya ke toko sebelah lagi, ya. Saya sampai 5 tempat saya kunjungin, saya datangin, harganya sama, ya, harganya sama. Jadi itu membuat saya itu aman. Ya, saya merasa bahwa wah ini orang sini nggak ada main ini ya. Kalau di Indonesia gawat ini gitu. Nah, Oh, itu yang pertama. scammer, is it? Nah, You referring to scammer, is it, Dr. nah, Petrus? ya itu harga bisa sama. Terus yang kedua, mereka yang travel agent yang satu-satu itu, mereka tidak punya bus. Mereka hanya jual tiket. Ya. Jadi kalau kita udah beli tiket, kita tunggu di depannya. Ya, nah, nanti dia bilang busnya nomor sekian ya, jam sekian. Nah, misalnya kita jam 9 malam, dia pas mendekati jam 9 malam udah datang. On time. Jadi kita naik. Ya, jadi di Indonesia susah cari yang kayak gitu. Ya, itu harus di tempat yang sudah sudah established lah. Nah, kemudian setelah naik ke bus, waktu itu ke Genting, saya lupa kemana. Setelah naik ke bus, busnya tak penuh, busnya setengah saja, ya, dia jalan. Kalau di Malaysia, dia tak pernah stop di tengah jalan, ya, dia jalan terus sampai ke tujuan. Dia tak peduli, dia tutup pintu, dia langsung jalan sampai ke tujuan. Kalau di sini, kalau ada kosong, jangankan kosong setengah, kosong tiga ini aja, 3 kursi aja, dia berhenti di tengah jalan. Dia angkat penumpang. Ya, dia angkat. Nah itu yang membuat orang tidak nyaman gitu. Nah, terus kemarin saya bilang kalau ada teman dari Malaysia datang, dia sampai ke airport di Kuala Namu, dia turun. Kalau dia bilang dia mau ke Samosir, caranya gimana? Kalau tanya saya sedikit agak pusing jawabnya. Tapi kalau dia rent a car, dia rent mobil, itu gampang. Itu bisa bawa sampai. Kita ngomong, ini backpacker. Kita mau traveling kita by public transport aja. Ya. Nah, itu kalau nanya orang sini, susah menjelaskannya. Kamu gimana ya perginya ya gitu. Ya, mesti ke terminal sana. Nanti turunnya entah di mana, sampai enggak ya. Nah, itu yang menjadi masalah gitu. Ya, jadi yang datang kalau turis dari Malaysia datang dengan cara apa? Ya pakai travel agent yang satu grup itu. Ya, sekali datang 20 orang, 30 orang, ya kan. Saya sering ketemu turis Malaysia yang datangnya ya pakai grup. Ya, namanya grup traveling ya. Terus udah ada busnya, sudah ada itinerary-nya, terus mereka pay by ini. Nah, itu bisa, itu oke, ya. Tapi yang traveling alone ini, nah itu saya tanda tanya nih. Gimana cara jalannya ya gitu. Terus yang kedua, kita kalau ke pulau ini dari Medan kira-kira 5-6 jam baru bisa sampai. Ya. Karena dengan transportasi darat kemudian kita harus nyebrang lagi. Nah, ini problem yang ada, beberapa problem yang ada di Lake Toba. Terus selanjutnya adalah saya pernah bawa
media dari Malaysia, fotografer ke ini. Saya keliling 3 hari 4 malam. Terus mereka ngomong apa? Petrus, your place is so beautiful. Cantik. Ya. Cuman apa masalahnya? Tidak eksotik. Tidak eksotik itu artinya tidak membuat orang mau datang kedua kali. Mungkin tidak ada terlalu ada activity di sana, ya. Ya kalau di tempat-tempat wisata di sebelah-sebelah sini, di sebelah-sebelah ini yang di daerah Tomo ini mungkin ya ada. Ini daerah wisata ini. Tapi tempat lain pasti agak sepi gitu. Nah, tidak semua tempat ada seperti itu. Ya, jadi ini kira-kira problem kita. Nah, kemudian saya kasih contoh ini ya. Bentar ya. Saya kasih contoh ini. Yang ini kok belum tutup ya? Nggak berpindah dia. Ada. Oke, bisa kelihatan ya. Eh, ini gabungan culture, activity, heritage, manusianya banyak sekali. Ya, sangat-sangat banyak. Terutama menjelang malam. Terus apa activity-nya? Cuman dibawa pakai boat itu, terus pakai lantern, ya gitu-gitu aja gitu. Terus orang berfoto-foto gitu ya. Ya, ini sudah jadi gitu. Terus orang most dari seluruh dunia ada di sini, kumpul di sini. Ini kota kecil di Hoi An, di sentralnya Vietnam. Nah, ini lagi sebentar ya, saya tunjukin lagi. eh, eh, Sepertinya harus stop share ya. Kalau nggak stop share nggak bisa ya. Eh, eh, Golden apa ini ya? Golden Hand atau Golden apa ini? Ini di kawasan Bana Hills di Danang. Eh, ini wisata yang dibuat sama seperti Genting. Nah, itu apa namanya? Kereta gantungnya namanya apa itu? Eh, itu kalau di Pineng kan kalau di KL Genting kan 1 jalur aja. Ini ada 5 ya, yang ini ada 5 jalur di sini. Saya cuman membayangkan begitu besarnya cara mereka menjalankan tourism ini, sehingga apa ya, perkembangannya terlalu cepat kalau menurut saya gitu. Em,
Ini kok nggak ganti ya? Susah ya share-nya nggak bisa langsung. Castle ni di mana ni Dr. Petrus? Ini di Danang. Nama nama areal ini namanya Bana Hills. Ya, jadi ada grup swasta yang membangun ini gitu. So Ini castle ini adalah accommodation untuk turis, enggak hanya untuk ini aja, hanya ya di hanya dalam untuk viewing, ya viewing saja. ya ada Ah, inilah di dalamnya bisa ada movie dan lain-lain gitu. Ini Tourists banyak can ya. come to inside lah untuk Ya, tengok dalam. ini cuma salah satu aja. Ini masih panjang. Ada French Village, ada apa gitu ya. Banyak ini satu kompleks ini. Ya, ini kita jalan seharian ini nggak habis-habis gitu. Ini sangat luas. Jadi ini cuma salah satu item. Ya, dia cuma salah satu salah satu item yang ada di atas bukit itu gitu. Ya, jadi saya membayangkan begitu pesatnya pembangunan mereka ya sampai ini satu bukit itu sampai ke ujung sana. Ya, sampai ke ujung Okay. sampai ke ujung sana gitu. Nanti dia buat temanya beda-beda. Ini namanya castle apa, itu namanya apa, itu namanya apa gitu ya. Sehingga jalur yang kereta gantung itu ada 5 ya di lokasi yang berbeda-beda. Jadi karena terlalu banyak turis yang ke sana, akhirnya harus banyak dibangun transportasi untuk naik ke atas gitu. Ya, ini luar biasa kemajuan mereka. Ini saya kalau di kita ini nggak terkejar gitu. Jadi artinya kalau kita ke Lake Toba, ke Danau Toba, orang bilang 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu saya datang gini juga. 30 tahun yang lalu saya datang ya gini juga gitu ya. Jadi tidak ada nothing change gitu. Ya, jadi inilah perubahan yang mereka lakukan. Ini cuman di ini ya. Ini cuma di sentralnya Vietnam ya, di tengah. Belum kita ngomong Hanoi, belum kita ngomong Sapa, ya. Kalau belum lagi kita ngomong apa namanya, apa yang ada kapal itu namanya apa? Aduh lupa lagi saya. Yang ada kapal layar itu, yang dari Hanoi. Bentar ya. Ya, saya lanjut ke sini. Doktor, saya nak tanya, Iya, silakan. macam di Jakarta, Ya, itu kan perubahannya banyak, kayak banyak gedung-gedung ya, ya, sama tak silap saya Ancol. ya. Ancol itu Ah, banyak lama. jadi adakah Jakarta itu pun masih menjadi salah satu destinasi buat wisata luar? Eh, ya boleh saja. Cuman itu kan big city, metropolitan. Ya, jadi ya sama seperti kita ke KL. Ke KL melancong mau ngapain? Mau ya masuk ke mall, ya di situ ada pavilion, ada macam-macam kan itu kan, ada KLCC, itu kan stylenya tourism di kota besar. Sama seperti kita ke Jakarta juga seperti itu stylenya kota besar. Kalau Ancol itu Taman Impian Jaya Ancol itu ya itu kan model-modelnya seperti mau buat Universal Studios gitu ya. Di situ ada tempat bermain dan lain-lain. Itu dari zaman-zaman dulu sudah ada. Ya paling mereka perbaiki apa yang ada di inside itu. Nah, kemudian ada Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini itu tujuannya adalah kita bisa masuk ke sana, kita bisa melihat miniaturnya Indonesia dengan berbagai macam ragam suku dan budaya, kita bisa lihat di sana. Ya, itu wisata-wisata kalau orang-orang tua sering ngomong itu wisata untuk anak sekolah gitu. Kalau anak-anak libur sekolah ya kalau ke Jakarta ya pasti ke Ancol,
ke Taman Mini, ya gitulah. Kalau yang lain-lain itu ya umumnya sama seperti negara maju lainnya, itu ada di perkotaan. Kalau di Jakarta sekarang sudah ada MRT, ya bolehlah dicoba gitu misalnya. Kemarin saya coba apa ya? Saya coba LRT atau apa. Kemarin karena saya mau ngedrone di atas LRT gitu. Jadi saya ikut teman, kita cari lokasi di dekat-dekat sana gitu. Jadi kalau kalian lihat di Instagram saya itu ada drone yang di atas LRT. Jadi LRT-nya jalan, saya tunggu dia lewatin gitu. Kita di atas, jadi nampak ada gedung-gedung lah di sekitarnya gitu. Ya jadi sekarang Jakarta itu ada areal yang ada di sekitar Jakarta. Contoh Bandung, ya. Kemudian kalau mau lihat laut itu ada Anyer. Bandung itu lebih dia tidak metropolitan tapi lebih kalem, lebih kelihatannya lebih nyaman, lebih apa. Tapi karena dari Jakarta ke Bandung sekarang udah dekat, every weekend kalau ke Bandung hati-hati, itu jalanan akan macet semua, ya. Karena apa? Karena orang Jakarta mau ke Bandung, mau ke Bogor, mau ke ini. Jadi every weekend Bandung pasti macet, ya. Setiap mulai Jumat sore itu sudah macet karena orang kota semua mau datang ke sana gitu. Nah, itu dampak ininya. Tapi buat orang Bandung ya itu dampak ekonomi. Ya, Bandung fashion ada, kuliner ada, ya tempat jalan wisata juga ada Ciwidey, ada apa dan lain-lain, ada alamnya juga ada. Nah, jadi karena itulah banyak orang Jakarta yang ke Bandung selain ke Puncak misalnya. Sekarang akses jalan tol highway sudah dari Jakarta sudah bisa sampai ke Surabaya. Ya, jadi satu Trans Jawa udah terhubungi dengan highway. Kalau di Medan kita hanya sampai kalau mau Lake Toba, sekarang kita baru sampai ke tebing tinggi. Mungkin dalam tahun ini bisa selesai, sudah mendekati kota Parapat, salah satu kota yang paling dekat ke Danau Toba, ya paling dekat ke Lake Toba. Itu harapannya seperti itu. Kalau terwujud, jarak tempuhnya udah makin singkat. Jadi kita ke kota Parapat mungkin 2,5 jam bisa nyampe lah gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjut lagi, ini beberapa slide terakhir saya bahwa bentar ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Dr. Leila, ini kita sampai jam berapa? Kalau boleh kita berhenti pada 4:15 ya waktu Malaysia, Dr. Petrus, untuk beri peluang kepada pelajar-pelajar untuk bagi soalan selama 10 minit question and answer. And by 4:25 we should end our session because normally we have to give our student 5 minutes for them to go to another class if they have any. Oke, berarti di jam saya pukul 3.15. Okay, so maksudnya we have more or less dalam 20 minutes lah, Dr. Petrus. Oke, ya. Jadi jangan Okay. nanti kalau saya ngomong tourism 24 jam bisa tak berhenti. Oke. Apa manfaat yang berkelanjutan dari tourism ini adalah peningkatan pendapatan lokal. Inilah yang paling penting, paling utama menurut saya, supaya penduduk lokal itu bisa merasa bahwa ada manfaat kita membangun sesuatu di sana, di daerahnya mereka. Kalau tidak, ya mereka merasa bahwa kalian menjajah tempat saya gitu, sedangkan saya tidak mendapatkan manfaatnya apa-apa. Dan kemudian penciptaan lapangan kerja, dan diharapkan juga labor ini, penciptaan lapangan kerja ini, labor opportunity itu juga ada di lokal gitu.
ya bukan dari orang luar yang dibawa-bawa ke sana. Dan kemudian pelestarian budaya dan tradisi lokal. Nah, ini saya lihat seperti di Vietnam itu sangat sangat dijaga sehingga ada sesuatu di sana gitu. Kemudian pengurangan dampak lingkungan, ini dampak yang paling besar. Contohnya adalah sampah plastik. Ya mungkin di Malaysia juga sudah bermusuhan dengan sampah plastik. Tidak ada lagi plastik bag kalau kita belanja ke supermarket. Ya kita harus bawa bag sendiri, harus siap-siap. Nah itu di Indonesia juga sudah mulai jalan, kota besar juga udah pasti sudah mulai masuk ke dalam. Dekat Malaysia ni Dr. Petrus, kita dah tak amalkan beg plastik dah. Sekiranya ada visitors ataupun pelancong nak membeli belah, Ya, kita dah sediakan beg kertas tapi dia kena bayar lebih mahal lah. Kalau beg ya, plastik dulu cuma 20 sen. ya, Sekarang beg kertas 50 sen up to RM1 tu RM2. ya. So no more plastic bag. It's a paper Ya. bag nowadays. Mereka juga ada jual goodie bag. Yes. Yang agak besar. Yes, goodie bag yang tu boleh recycle lah Pak. Ya, Photos yang tak ada goodie bag tu dia kena, kalau dia beli memang dia kena beli juga paper bag. ya. Jadi kalau Se-Indonesia pun dah start buat ya, benda tu ya. sudah. Jadi sekarang kalau kita mau masuk supermarket, mau masuk ke mall, kalau di Malaysia kita udah harus bawa bag sendiri. Ya, betul. Kita harus prepare itu. Nah, Ya, betul. itulah salah satunya adalah dampak lingkungan akibat dari tourism ini. Di daerah sering kita temukan sampah plastik itu seperti botol minuman, ya itu plastik bekas snack itu paling banyak. Ya di Danau Toba kita sering lihat itu seperti itu ya. Jadi orang buang sampah, buang ke danau. Nah, itu yang sulit dijaga karena danaunya terlalu besar. Nah, kemudian diversifikasi ekonomi biasanya mungkin mereka di sana melakukan pekerjaan di kampung, ya mungkin bisa jadi pengusaha homestay, jadi punya mobil, bisa jadi driver dan lain-lain ya. Dan kemudian meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal ya. Tujuannya adalah gimana caranya supaya nanti orang lokal itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Nah, kemudian ini juga konsep ekowisata ini banyak yang sudah lakukan. Gimana memanfaatkan budaya lokal ya itu dilakukan, jadi tidak merusak alam yang sudah ada. Ada beberapa pelaku wisata di Indonesia yang melakukan hal ini. Di Danau Toba juga ada. Dia bisa salah satunya dia bisa membuat misalnya contoh mango wine. Mango itu karena di Danau Toba ada penghasil mango, mangga yang kecil, mangga mereka sebut apa ya, mangga udang, mangga apa gitu yang bentuknya agak kecil. Nah kalau lagi musim itu kalau tidak terjual bisa busuk. Jadi dia buat itu jadi wine. Nah, itu salah satunya yang mereka bisa buat. Itu pun kebetulan karena suaminya orang Jerman, karena mungkin baru mengerti cara membuat wine. Kalau orang lokal mungkin tak bisa juga ya. Jadi terus kalau kita ke tempat dia, itu ratunya Belanda juga pernah berkunjung ke tempat dia. Di tempat dia namanya apa ya? Eco Village Simalombo di Danau Toba. Jadi di tempat dia akan menyediakan makanan yang dari alam semua. Ikan dia tangkap di Danau Toba, terus kemudian tumbuh-tumbuhan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan dia ambil dari sekitar dia. Ya, jadi itu yang dia bilang dia sebut tempatnya namanya Eco Village. Ya, jadi ya masing-masing bisa buat seperti ini ya, tergantung gimana persepsi dan kemampuan masing-masing ya.
Nah, ini beberapa implementasi yang bisa dilihat, pengelolaan lokal, konservasi alam, budaya, peningkatan kesejahteraan ini. Ya, ini apa namanya, ekowisata yang diadopsi menjadi prinsip-prinsip wisata berkelanjutan, sustainable tourism. Memang ini yang saat ini berusaha dikejar oleh pelaku wisata untuk menciptakan sustainable tourism supaya bisa berkelanjutan, orang lokal bisa mendapatkan manfaat, budaya bisa dilestarikan, orang lokal juga bisa mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Ya, nah kesimpulannya ada beberapa kata kunci, ada aset lokal, ada kolaborasi, ya ada investasi, ada infrastruktur, terus ada destinasi wisata. Nah inilah yang saya sering sebut, stakeholdernya siapa-siapa aja. Jadi siapa aja yang perlu ini, karena nggak bisa berdiri sendiri, semua harus ikut bergabung. Pada akhirnya juga pemerintah, government yang akan membuat regulasi, ini sepertinya harus bagaimana kelanjutan ke depannya. Itulah proses yang terjadi. Nah, berapa studi kasus yang saya bisa kasih lihat? Ini slide yang saya sisipkan. Salah satu contoh kulineri yang pakai creativity, ya. Ini tahi lalat ini adalah salah satu IP di Indonesia lumayan terkenal. IP itu intellectual property, ya, sama seperti misalnya di luar itu ciptakan IP-nya Superman, Batman, Mickey Mouse, apalagi Barbie dan lain-lain, itu kan punya orang luar. Nah, jadi kita juga harus punya IP lokal. Nah, IP lokal inilah diterjemahkan kemudian bisa ke produk, makanan, hiburan dan lain-lain, ya. Jadi kita sendiri pernah create IP Gatot Kaca, kemudian kita buat jadi film Satria Wira Gatot Kaca, kemudian Gatot Kacanya kita jadiin game, ya. Terus kemudian kita turun lagi ke merchandise dan lain-lain. Nah, itu bagian dari kreatif ekonomi, bisa digabung ke mana saja, bisa di-collapse ke mana saja. Ini contoh. Kemudian kita punya hotel namanya Creative Art Hotel di Bandung. Kartel, kalau kalian buka Instagramnya namanya Kartel. Ini kamarnya cuman ada 20 kamar, ya, cuman ada 20 kamar, tapi di dalamnya ada 20 IP desain. Jadi setiap kamar itu berbeda-beda isinya. Ya, ini contoh-contoh yang ada di kamarnya. Jadi masing-masing IP itu mengisi kamarnya. Ya, jadi kalau kita mau lihat kamarnya si Biru Langit, ada Gundala, kita masuk ke dalam ada Gundalanya gitu, ya. Terus ada Museum Toys Indonesia, ya kita masuk ke dalam nanti toys semua gitu. Ya, ini salah satu gimana hotel yang kecil, hotel yang hanya 20 kamar bisa dijual dengan agak mahal, dengan menawarkan sensasi dan experience yang berbeda dengan hotel lain. Ya, jadi ketika orang pengen merasakan experience IP lokalnya Indonesia, ya boleh nyoba ini gitu, ya. Kira-kira itu yang di ini. Dan tingkat huniannya lumayan bagus, ya. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu biasanya full untuk di Bandung. Ya, jadi kamarnya hanya 20, tidak lebih. Nah, kemudian ini ada salah satu startup lagi di Indonesia namanya Bobo Cabin by Bobo Box. Jadi dulunya mereka buat konsep itu Bobo Box. Bobo Box itu kayak kontainer. Sepertinya mungkin di Malaysia juga ada. Jadi kamarnya kecil-kecil.
Nah, pada saat COVID ya itu kan habis semua. Mereka ciptakan ide bobo kabin outdoor seperti ini gitu. Nah, ini waktu COVID inilah yang paling bagus, salesnya juga, revenue-nya juga luar biasa. Akhirnya mereka buka peluang investasi. Ini sistemnya eh, bukan franchise ya, tapi dia open investment ya. Ini satu cabin ini uang Indonesia 500 juta ya satu cabin kalau kita mau invest. Jadi kita bisa jadi investor, mereka yang kelola arealnya. Jadi sekarang orang yang punya tanah boleh cari ke mereka, aku punya tanah, tolong dikelola seperti ini. Nah, nanti dia yang manage untuk buat bobo kabin ini. Ya, ini salah satu startup yang luar biasa berkembang. Jadi hampir di daerah-daerah sekarang sudah ada. Ini salah satunya sekarang di dekat kita itu ada di Caldera, di tempatnya yang saya tadi ngomong Badan Otorita Danau Toba. Di antara 300 hektar ini ada ini. Ada bobo cabin ini. Nah, ini salah satu experience yang orang cari ya. Tinggal di dalam itu nanti banyak experience-nya. Pintunya semua pakai elektronik, terus kemudian nanti jendela kacanya bisa berubah-berubah warna dan lain-lain. Ya, ini ada experience kita nginap di sini dan harganya nggak murah. Nah, ini satu lagi yang baru dibuka kira-kira 6 bulan yang lalu di Bandung juga, namanya Sip and Soak. Apa yang dilakukan di sini adalah di dalamnya ada mie instan, jualannya mie instan. Terus kita masak sendiri, ya. Peralatannya disediakan. Jadi kita ambil mie-nya, kita mau pilih mie yang mana. Sekarang lagi trending mie Korea, mie instan Korea. Kayaknya ini yang ada di kita ini semua juga pasti suka mie Korea. Jadi di Bandung ini jualnya mie Korea. Ada mie lokal nggak? Ada, sebagian itu mie lokal ya. Jadi tapi orang datang ke sini orang mau experience itu mie Korea. Terus di dalamnya semua lagu-lagu Korea ya. Terus kita mau mie, kita mau telur, mau apa gitu kan. Itu kita ambil, kita tinggal dihitung. Ya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Terus setelah kita go to kasir, kemudian setelah selesai hitung, setelah bayar, kita ke tempat ini. Tempat ini yang bayar ini kita masak sendiri di sini. Ini alat masaknya. Ya, setelah itu ya. Terus ini ada di rooftop. Rooftopnya mana? Rooftopnya hotel tadi, hotel kartel tadi yang baru lewat itu. Ya, ini di rooftop yang hotel yang sebelumnya ya. Ini di rooftopnya ini hotel kartel ini. Ya, jadi kalau kita ke Bandung itu kita bisa lihat ya yang banyak di sini itu ya Gen Z lah, Gen Z lah ya, anak-anak muda dari atas dari rooftopnya Bandung ya. Terus ini kita juga heran kenapa ini bisa bertahan. Terus teman-teman bilang mereka targetkan 2 tahun akan break even. Ya, ini benar-benar kreasinya anak muda. Kita orang tua tidak ikut-ikut, kita hanya lihat jadinya. Mereka yang desain, mereka yang ini, terus konsepnya dari mereka semua. Ya, kita bilang kalau bisa jalan, oke, nanti kita akan duplikasi, kita akan buka di kota lain. Ya, kalau ini bisa jalan 1 tahun ke depan, ini kita akan buka duplikasinya di tempat lain. Ya, jadi ini bisa banyak, bisa buat duplikatnya. Nah, kalau ini berhasil gitu, ya, jadi ya kreatif itu disinilah pentingnya kreatif. Kalau orang tua melihat ini, kalau di Indonesia, kalau Indomie, mie instan itu namanya Indomie, padahal itu merek ya, padahal itu merek. Jadi orang bilang jual Indomie pun bisa kayak gitu, gitu ya. Jadi kita bilang ya ini anak muda kita nggak ngerti gitu, ya intinya tiap malam rame.
gitu aja ya. Jadi kalau bagus ya kenapa ya kasih dia lanjut gitu. Nah inilah yang terjadi ya. Terus ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita berikan kesempatan yang mau bertanya. Okay, anybody want to ask any question? If not, every day we got Dr. Petrus here. So if you want to share something, you can just ask. Okay, anyone? Mungkin Assalamualaikum Dr. Petrus. ya Yes. Nur Kenalkan nama? Balkis ini ya. Nama. Tak, ni device Nur Balkis tapi namanya lain. Oh. We are sharing one device. Okay. Okay, what's your name? Okay. Okay. Nama saya Nurul Adlina. Okay. Saya nak tanya, kan dekat Malaysia ni kan banyak mall yang apa orang panggil? High end macam Ya. KLCC, Pavilion, TRX. Ya. Adakah dia efek dekat industri tax kan industri tourism, sebab kenapa tax dia lagi tinggi daripada mall-mall yang biasa? Soalan saya. Oke. Efeknya terhadap tourism ya, mall-mall tersebut ya. Pasti efeknya pasti ada. Kalau orang dari luar, terutama Southeast Asia atau orang Asia, itu suka ke mall. Ya, kalau dari Barat, dari Europe, dari Amerika, mereka tidak suka ke mall. Ya, mereka suka ke tempat yang nature. Ya, kalau di dekat kita itu ada orang hutan di Bukit Lawang. Ya, itu orang kulit putih suka ke sana. Ya, jadi tapi kalau orang Asia nggak suka ke sana. Ya, mereka maunya ada mall. Makin besar mallnya ya makin bagus. Nah, contoh nih ya, ini semua udah pernah ke Bangkok, Thailand? Belum ya? Orang-orang yang di sini di tempat kita itu khusus ke Bangkok, kemudian beli barangnya, kemudian dijual di Medan, di Indonesia gitu. Ya, jadi mereka di sana masuk pasar, masuk mall, masuk apa gitu ya. Jadi yang dijual Thailand itu salah satu turismenya apa? Ya jualan fashion, jualan perlengkapan apa gitu ya. Itu salah satunya. Dia kenapa bisa banyak orang Indonesia mau ke sana sampai di sana orang Indonesia live TikTok. Ya, kalau Anda hari ini ke Bangkok, itu banyak orang Indonesia duduk di dalam tokonya, itu live. Ya, langsung, siaran langsung. Ya, jadi mereka jualannya dari sana. Jadi nggak bolak-balik lagi, nanti dari sana dikirim gitu. Ya, sampai segitunya. Makanya immigration-nya Indonesia mulai menyetop itu barang-barang itu kalau orang yang pulang dari Bangkok itu pemeriksaannya agak ketat. Ya, jadi kalau dibilang mall di Malaysia punya pengaruh terhadap tourism nggak? Itu pasti berpengaruh. Ya, karena sebagian besar tourism Asia atau Southeast Asia atau orang-orang Indonesia itu suka yang ke situ. Sama seperti ada pavilion, yang lama-lama itu ada Lotte. Terus yang baru itu yang di dekat Pudu Raya itu apa namanya? TRX. Hah? Lalaport. Lalaport. Ya. Kalau tadi TRX itu kan agak jauh kan? Saya belum pernah ke sana. Itu baru itu kan? TRX baru. Nah, ya, jadi saya terakhir saya ke yang di Pudu itu, yang Lalaport itu gitu. Nah, Malaysia kan bangun terus ya. Jadi tapi mungkin yang lama seperti
seperti Sungai Wang gitu ya, itu kan Hmm. masih tetap buka ya. Masih Walaupun sebenarnya dalamnya udah sedikit agak ini. Kemarin saya lihat di sosial media ada yang publish, ada yang buat konten di sana. Katanya di atas Sungai Wang itu ada jual baju thrift ya. Thrift market itu kan, thrift itu baju second ya, baju, sepatu, tas itu yang second. Itu orang Indonesia suka shopping itu ya. Ada marketnya ya, masing-masing ada marketnya ya. Jadi itu variasi. Walaupun sebagian orang bilang ya ngapain cari thrift, nah, tapi ada orang yang suka thrift market namanya ya. Jadi di Indonesia juga ada, di Malaysia juga mulai ada, di Bangkok saya lihat juga ada gitu. Ya, jadi itu salah satu tourism ya. Kalau orang suka di kota, dia tidak suka ke tempat-tempat kecil gitu. Seperti ke Ipoh ya belum tentu semua orang suka. Ya, ke Malaka belum tentu semua orang suka gitu. Tapi kalau saya suka. Saya suka di Malaka, duduk di sungai itu, yang di pinggir sungai. Kita sambil ngobrol, minum di situ, wah asik banget itu. Terus lihat ada yang lewat-lewat di sungai itu. Sekarang turisme yang pakai kapal itu kan udah banyak itu. Nah, ya itu suasananya nggak ribut-ribut gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang Ada mau ke ditambahkan? soalan lagi? Madam Tak. ada satu. Ada apa dia? Okay, Silakan. nama saya Nur Salatunisa binti Syamuddin. So saya ada soalan. Contohlah kan sekarang dekat kita kan zaman apa? Zaman IT kan. Tapi kenapa IT. IT. Oke. Lepas tu kenapa macam dekat Indonesia kan kita bisa ada jual live macam tu, tapi kenapa Indonesia disekat, tapi pernah jadi isu disekat yang tak boleh jual online tu. Apa macam tergugat ekonomi dengan yang disekat, nggak ada disekat sih. Semua boleh jual online. Kemarin yang disekat itu karena TikTok. Ya, jadi menurut regulasi government-nya Indonesia, TikTok itu bukan marketplace. Ya, itu media sosial. Ya, media sosial tidak boleh berjualan. Nah, makanya TikTok mengambil shares dari Tokopedia. Ya, Tokopedia itu salah satu market online-nya Indonesia gitu ya. Jadi dia kolaborasi, katanya jualannya lewat Tokopedia. Tapi sekarang kalau saya tanya orang yang beli barang di TikTok Live, ya sama aja, Pak, sama aja katanya. Dia cuman taruh logo-logonya, ada logonya Tokopedia aja, tapi kita bayarnya tidak ke Tokopedia, sama seperti itu gitu ya. Nah, ini antara teknologi dengan regulation, kadang-kadang regulationnya nggak terkejar gitu. Teknologi terlalu cepat, jadi regulationnya sulit dibuat, mau ditutup seperti apa gitu ya. Terus kayak dulu masalah, kalau di Malaysia kan ada juga yang online, yang transportasi online, ada Grab, ada InDriver. Ya, itu dulu regulasinya kan susah. Artinya gini, orang taksi bilang, saya punya taksi ada izinnya. Mobil saya taruh taksi, taruh branding dan lain-lain gitu ya. Terus kalian taksi online tidak ada taruh apa-apa. Tidak ada izinnya, tidak ada mobilnya, tidak ada izinnya, kok bisa gitu kan. Itu kan terjadi di Indonesia sih sangat lama, itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi orang taksi protes gitu. Nah, tapi kenyataannya teknologi itu tidak bisa disekat, berjalan di Malaysia juga berjalan.
taksi resmi mulai makin lama makin habis, ya mulai tergerus kata kita, ya jadi ya itulah yang terjadi gitu. Ya jadi di Indonesia itu kalau penjualan online tidak ada di ini. Tidak ada dilarang. Ada marketplace-nya. Di sini ada Shopee, ada Lazada, ada ya banyak marketplace yang bisa ini. Nah, cuman kemarin yang agak ganas itu TikTok. TikTok itu jualannya sangat murah. Jadi terutama buat kaum perempuan itu semua lihat live TikTok ini. Itu kira-kira. Okay, thank you, Dr. Petrus. I rasa I think we should end here Yeah. because we have a lot of insight from Dr. Petrus punya presentation. Okay ke student? Yeah. Dapat new insight? Okay, Thank you. Alhamdulillah. Thank you for your participation. So, Dr. Petrus, I think that's all for today. I would like to thank you for all your effort for being here. And I hope that all my students have new knowledge from Indonesian perception on tourism. And I'm sure they have a lot of questions to ask, but due to the time constraint, I think that's all question that you have entertained. So, however, before we end our session, everyone, you should on your camera. So I want to take photo as an evidence that all of you are here. Daniel, pusing sikit Daniel. Daniel punya tone macam tergolek sikit. Okay Daniel, good. Okay. Nick Daniel, Amirul Razik. Okay, Dalila, turun sikit kamera. Tak nampak mata je Dalila. Turunkan sedikit. Okay, Nick Daniel. Alright, okay semua. Dah nampak dah ni? Saya Datul. Okay, Chun dah. Syahira senyum. Okay, in the count of 3, Nur Balkis, pastikan tak ada yang terselindung Okay, kita mulakan. Okay, Dr. Petrus, in the count of 3, semua senyum. 1, 2, senyum. Okay, cantik dah semua. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Petrus. Terima kasih semua Terima pelajar. kasih Okay, say semuanya. thank you to Dr. Petrus, everyone. Diundang ngopi di KL ya. Boleh. Okay. Alright. Thank you very much, Dr. Petrus. And See you. we are going to see you again tomorrow morning for another session, right? Okay, right. Thank you. Okay. Bye. Alright, thank Bye. you. And Yeah. everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Thank you all. Thank you.